sekalian, kali ini kami berada di Museum Pembelajaran Universitas Negeri Malang. Kalian pasti penasaran kan? Kalau kalian penasaran, ikutin kami untuk masuk ke Museum Pembelajaran. Yuk! Museum Edukasi Universitas Negeri Malang merupakan lembaga unit pelaksanaan teknis dari Universitas Negeri Malang. Museum Edukasi Universitas Negeri Malang menempati gedung A14 yang sebelumnya merupakan bekas gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Airlangga Malang yang dibangun sejak tahun 1958 serta merupakan salah satu gedung tertua yang ada di lingkungan Universitas Negeri Malang. Museum ini dibuka dan diresmikan oleh Rektor Universitas Negeri Malang pada masa itu, yakni Profesor Dr. Suparno di tahun 2014. Pengisian koleksi museum didasari dari visi, misi, tujuan, dan karakteristik museum yang cukup rumit, sehingga diperlukan waktu yang cukup lama hingga akhirnya operasional museum baru terbuka bagi umum sejak 18 Oktober 2018 dengan peresmian yang dilakukan oleh Rektor Profesor Dr. Aha Rofiuddin MPD. UPT Museum Edukasi Universitas Negeri Malang tercatat hingga Agustus 2023 memiliki sekitar 1.247 buah koleksi fisik serta koleksi digital sebesar 34 GB yang akan semakin bertambah beriringan dengan perkembangan museum yang semakin maju. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elvira Rosa dan rekan saya Zakia Marufi. Kali ini kita sedang berada di UPT Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelajahi UPT Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang. Yuk ikut kami! Pusat Pengkajian Pancasila dahulu bernama Laboratorium Pancasila yang dibentuk pada tanggal 5 Juli 1967 atas prakarsa pejabat rektor saat itu, yaitu Profesor Kolonel Darji Darmodiharjo, SH, dan didukung oleh 15 dosen Pancasila yang kemudian dikukuhkan dengan surat keputusan Rektor IKIP Malang nomor 725/1967 pada tanggal 12 Oktober 1967. Berawalnya Laboratorium Pancasila didirikan dengan maksud untuk mengembangkan gagasan dan pemikiran yang mendukung pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Sebagaimana diketahui bahwa pada pra dan pasca pemberontakan G30S PKI telah berkembang paham Marxisme, Leninisme, Komunisme, Ateisme yang mengancam integritas dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Karena itu pemerintah bersama masyarakat bertekad untuk mengembangkan pemikiran dan gerakan dalam rangka melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Untuk itu, Laboratorium Pancasila IKIP Malang merupakan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengkajian, pengembangan, pendidikan, pembudayaan, dan pelestarian nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Seiring dengan perluasan mandat IKIP Malang berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 tentang perluasan mandat IKIP Malang menjadi Universitas Negeri Malang, maka Laboratorium Pancasila IKIP Malang menjadi Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Mendikbud RI Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang, Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang diubah menjadi UPT Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang. Urgensi pendidikan kewarganegaraan sebagai metode pencegahan cyberbullying di kalangan mahasiswa. Sebelum lanjut ke presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elvira Rosa dan rekan-rekan saya. Saya Hanun Aziz Kusumawardani dan saya Zakia Makrufi Dan saya Evian Dina Dewi. Baik, langsung saja ke pembahasan. Baik, untuk pengertian cyberbullying menurut Pacin dan Hinduya tahun 2015 adalah cyberbullying merupakan sebuah perilaku atau kejadian yang dilakukan dengan sengaja dan berulang kali yang dimana hal ini terjadi pada ranah sosial media atau internet. Nah, berikut adalah contoh cyberbullying. Biasanya kalau ada orang komentar
Kayak begini aku Di sini ada contoh cyberbullying di mana terdapat sebuah komentar dari netizen yang mengatakan bahwa si mbak-mbaknya ini muka lu kayak pembantu mbak. Nah, di dalam video tersebut si mbak-mbaknya ini melakukan tanggapan terhadap komentar cyberbullying yang dilontarkan oleh netizen tersebut. Berikutnya ada rumusan masalah yang akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat disilakan. Baik, untuk rumusan masalah yang kelompok kami angkat yaitu yang pertama ada bagaimana kasus cyberbullying ini yang terjadi di kalangan mahasiswa. Lalu yang kedua ada apa yang melatar belakangi tindakan cyberbullying di kalangan mahasiswa. Yang ketiga ada bagaimana dampak dari kasus cyberbullying ini terhadap remaja. Lalu yang keempat, apa urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam menangani kasus cyberbullying di kalangan mahasiswa. Untuk rumusan masalah yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi untuk rumusan masalah yang pertama yaitu kami akan membahas terkait bagaimana sih kasus cyberbullying ini terjadi di kalangan mahasiswa. Sebelum masuk ke datanya, di sini kami menemukan kasus cyberbullying yang terjadi di sosial media yaitu TikTok. Dari video tersebut, kami menemukan data itu di kolom komentar sebagai berikut, yaitu yang pertama, untuk cyberbullying itu ada paling nggak bayar. Jadi ada beberapa komen yang mengatakan bahwa si mas-mas tadi itu nggak bayar dalam melihat tiket Coldplay. Yang selanjutnya itu ada awalnya gue Kias yang ternyata dan malam efek HP Mazapahit, dan itu mengatakan bahwa HP-nya itu jelek dan yang seterusnya. Selanjutnya, ini data yang kami temukan berdasarkan survei yang sudah kami lakukan itu di kalangan mahasiswa. Pengalaman terhadap tindakan cyberbullying itu ada dua, yaitu dari pelaku dan juga dari korban. Dari pelaku itu ada 16 orang dan juga dari korban itu ada 39 orang. Selanjutnya, ada bentuk tindakan cyberbullying menurut Gillard itu ada 6. Yang pertama yaitu ada flaming ataupun makian. Yang kedua ada harassment ataupun gangguan. Yang ketiga ada denigration ataupun pencemaran nama baik. Dan yang keempat itu ada impersonation, itu artinya peniruan. Yang kelima itu ada outing, artinya penyebaran rahasia. Yang keenam ada trickery, dan itu artinya tipu daya. Selanjutnya data yang kami temukan itu ada tindakan pelaku cyberbullying itu ada 8. Yang pertama yaitu ada memaki orang di media sosial dengan rentang persentase paling banyak. Selanjutnya disusul dengan penyebaran suatu rumor ataupun berita fitnah, dan yang seterusnya bisa dilihat sendiri. Kemudian ada tindakan yang pernah dialami korban cyberbullying, itu juga ada 8. Yang pertama itu yang paling banyak ditemukan oleh kelompok kami itu ada dimaki orang lain di media sosial dan juga adanya penyebaran suatu rumor, dan yang selanjutnya bisa dilihat sendiri. Selanjutnya masalah yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk rumusan masalah selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi tindakan cyberbullying. Yang pertama ada harga diri, dan yang kedua ada ketidaktahuan akan hukum yang berlaku. Yang pertama mengenai harga diri itu di mana seorang pelaku itu merasa bahwa dirinya ini lebih berpotensi, lebih superior, lebih hebat daripada korban, yang mana pelaku ini bisa melakukan tindakan berupa cyberbullying kepada korban yang dirasa korban ini memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah, seperti itu. Dan selanjutnya ada ketidaktahuan akan hukum yang berlaku. Menurut UU ITE pasal 45 ayat 3, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik
yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda sebesar 750 juta rupiah. Dan dari sini sudah jelas bahwa pelaku cyberbullying ini tidak tahu-menahu terhadap hukum yang berlaku di negara ini. Nah, selanjutnya ada perilaku remaja yang suka meniru. Tindakan cyberbullying ini mayoritas dilakukan oleh remaja. Karena apa? Karena di fase remaja ini kan proses untuk membentuk jati dirinya, sehingga mereka berpotensi untuk meniru atau bahkan terinspirasi oleh tindakan orang lain di media sosial, baik tindakan positif maupun negatif yang mungkin berdampak pada orang lain yang ditujukan. Dan dalam hal ini yaitu cyberbullying. Selanjutnya ada lemahnya kontrol sosial. Nah, jika seseorang ini tidak memiliki kontrol sosial terhadap penggunaan media sosial, maka baik pelaku maupun korban itu bisa saja mengalami tindakan cyberbullying. Selanjutnya ada pola asuh. Nah, di sini terkait dengan lemahnya kontrol sosial juga, di mana pola asuh ini orang tua sangat berperan penting dalam mengontrol anak-anaknya yang mulai menginjak fase di mana mereka mulai berselancar di sosial media. Dan ketika anak tersebut mulai berada di fase tersebut, seharusnya orang tua ini mendampingi anak-anak mereka agar tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan negatif seperti cyberbullying. Selanjutnya ada teman sebaya. Nah, kita semua sudah tahu bahwa faktor teman itu sangat-sangat mempengaruhi semua aspek dalam kehidupan sosial mereka. Jadi di kasus cyberbullying ini, faktor teman sebaya sangat erat dengan faktor yang mempengaruhi tindakan cyberbullying. Jadi ketika ada teman sebaya yang melakukan tindakan cyberbullying terhadap orang lain, maka pasti orang-orang di sekitarnya bukan tidak mungkin untuk meniru tindakan yang mereka lakukan terhadap orang lain. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada mencari perhatian korban dan orang lain. Di sini kalau bahasa kerennya itu kan mencari sensasi ya. Jadi dimana seorang individu ini mencari eksistensinya, mencoba menunjukkan eksistensinya terhadap korban dan orang lain. Jadi mereka ingin menunjukkan bahwa dirinya ini ada dan bisa melakukan apapun yang mereka mau. Dan yang terakhir ada latar belakang kondisi kehidupan sosial. Di sini pelaku cyberbullying akan dengan mudah mengakses latar belakang ekonomi atau kehidupan sosial dari korban yang memiliki mungkin latar belakang ekonomi yang rendah atau apa. Jadi pelaku ini bisa melakukan tindakan cyberbullying itu dengan menyerang latar belakang kehidupan sosial masyarakatnya. Seperti itu. Selanjutnya. Ini ada kaitannya dengan undang-undang yang berlaku, di mana perilaku cyberbullying itu termasuk dalam perilaku yang tidak menyenangkan
yang tertuang dalam pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP yang diujikan menyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. Satu, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, dan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain. Selanjutnya ada dampak cyberbullying pada remaja yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat disilakan. Baik. Selanjutnya ada dampak cyberbullying pada remaja. Nah, menurut UNICEF sendiri, dampak cyberbullying ini memang tidak dirasakan hanya pada korban saja, akan tetapi pada 3 subjek. Yang pertama yang pasti adalah korban, yang kedua adalah pelaku, dan yang ketiga adalah bystander atau pihak tengah sebagai saksi. Nah, selanjutnya dampak cyberbullying ini bisa dirasakan oleh ketiga subjek itu dalam beberapa aspek. Yang pertama ada dampak psikologis. Yang pertama, dampak cyberbullying pada psikologis ini, ketiga subjek tersebut akan merasakan adanya gangguan emosional seperti marah, stres, lalu perasaan yang lebih sensitif, lalu khawatir, cemas, dan perasaan tidak aman. Selanjutnya, pada kasus yang lebih tinggi frekuensinya, mereka akan merasakan perasaan yang seperti ingin bunuh diri. Lalu selanjutnya ada dampak psikososial. Nah, psikososial sendiri adalah hubungan antara mental seseorang dengan hubungan sosialnya, sosial bermasyarakatnya. Jadi dampak cyberbullying pada remaja di aspek psikososial adalah, yang pertama adalah hilangnya rasa percaya pada orang lain, lalu hilangnya kehilangan teman, lalu perasaan takut pada orang lain, dan cenderung menyendiri. Selanjutnya ada dampak akademik dan dampak pada aspek fisik. Yang pertama, dampak pada aspek akademik ini, para korban cyberbullying ini akan cenderung lebih sulit berkonsentrasi dalam kegiatan belajar mengajarnya, lalu menurunnya minat bersekolah maupun belajar karena adanya rasa takut tadi yang bersangkutan dengan aspek psikologinya, lalu takut berangkat sekolah, dan akhirnya akan terjadi penurunan prestasi akademik. Nah, yang terakhir adalah dampak fisik. Di sini dampak cyberbullying pada aspek fisik ini bersangkut paut dengan dampak dari psikologi tadi, karena mereka ini merasakan perasaan yang cemas, depresi, dan lain hal itu akan berdampak juga pada kesehatan fisik mereka, seperti penurunan imun yang akhirnya menjadikan mereka itu lebih mudah sakit dan lebih mudah terkena penyakit yang sebelumnya itu mereka tidak rasakan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah yang terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, langsung saja untuk rumusan masalah yang terakhir, yakni sangkut paut dengan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana urgensi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam penanganan cyberbullying? Di sini pada hakikatnya tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk generasi muda atau orang-orang masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang baik atau good citizen, cinta tanah air, bertanggung jawab, dan berkeinginan untuk hidup bermasyarakat yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, peran penting pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan kepribadian. Di sini ada pendapat pada Kasiminah dalam Statistics et al. 2021 menyatakan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam pembentukan pribadi anak. Meliputi di sini ada 8 poin, di mana poin pertama yaitu membentuk watak siswa yang kritis dalam memecahkan masalah kewarganegaraan. Seorang siswa yang dididik untuk kritis dalam memecahkan soal-soal mengenai masalah kewarganegaraan tentunya tidak akan melakukan tindak cyberbullying, karena tindak cyberbullying tersebut kan merupakan tindakan negatif. Jadi ketika seseorang belajar dan seorang siswa ini
berpikir kritis mengenai hal tersebut. Tentunya hal tersebut akan mencegah seseorang atau seorang siswa itu melakukan atau dapat memecahkan masalah kewarganegaraan dengan baik. Yang kedua ada turut bertindak aktif dan tegas dalam menghadapi tindakan korupsi secara cerdas. Lalu poin ketiga ada mampu mengembangkan jiwa demokratis secara positif di lingkungan masyarakat sesuai dengan keadaan masyarakat itu sendiri. Jadi orang-orang yang menjadi pelaku cyberbullying itu juga termasuk orang-orang yang tidak demokratis atau orang-orang yang sering menjudge orang lain, orang-orang yang tidak pernah memberikan hak kepada orang lain seperti itu. Jadi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini dapat mampu mengembangkan jiwa demokratis secara positif di lingkungan masyarakat sesuai dengan keadaan masyarakat itu sendiri. Lalu yang poin keempat, mampu membangun sikap sosial dengan baik dalam menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar. Sikap sosial ini kan tentunya tidak hanya terjadi di dunia nyata, namun juga sekarang sudah berpindah kepada dunia maya, yaitu sosial media. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan mampu membangun sikap sosial dengan baik dan menjalin hubungan secara baik dengan sesama masyarakat, itu bisa diterapkan oleh siswa dalam pencegahan tindak cyberbullying maupun bagaimana siswa itu menanggapi ketika adanya tindakan cyberbullying di dalam masyarakat atau sosial media seperti itu. Lalu poin yang kelima itu memiliki pola pikir yang logis, kritis, dan memiliki sikap tanggung jawab. Seseorang yang memiliki pikiran yang logis, kritis, dan juga memiliki sikap tanggung jawab tidak akan melakukan hal-hal yang mencerminkan atau tindakan-tindakan yang tidak baik, apalagi sampai merugikan orang lain. Dirinya tidak akan melakukan suatu hal yang merugikan dirinya sendiri, apalagi merugikan orang lain. Apalagi orang yang memiliki sikap tanggung jawab. Orang yang memiliki sikap tanggung jawab tentunya dia merasa bahwasanya suatu hal yang ia lakukan ketika menyakiti orang lain atau mengancam orang lain atau membuat orang lain tidak nyaman, hal itu menjadi tanggung jawab pada dirinya. Dan di sini pendidikan kewarganegaraan mengajarkan hal tersebut untuk siswa bisa memiliki pola pikir yang logis, kritis, dan memiliki sikap tanggung jawab. Selanjutnya di bagian 6 yaitu menumbuhkan sikap menghargai nilai kemanusiaan dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. Di sini menumbuhkan sikap menghargai nilai kemanusiaan. Seseorang yang melakukan tindak cyberbullying atau seseorang yang melakukan hal-hal yang tidak baik pastinya adalah orang yang tidak menghargai nilai kemanusiaan. Karena ketika dia menghargai nilai kemanusiaan, dia tidak akan membuat manusia tersebut berada atau merasa pada ancaman yang dia lakukan. Jadi hal ini, pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini dapat mencegah terjadinya tindak cyberbullying melalui sikap menghargai nilai kemanusiaan dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. Yang ketujuh yaitu mampu memanfaatkan teknologi komunikasi seperti gawai atau media sosial dengan baik terhadap pengguna media sosial lain dari negara berbeda. Tentunya kita juga sering melihat di comment section bahwasanya banyak orang Indonesia yang menyerang tiktokers luar atau artis-artis luar ketika dia merasa kecewa terhadap suatu hal, dan hal tersebut masuk pada tindakan cyberbullying. Di sini dengan adanya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, seorang siswa itu diajarkan bagaimana ia mampu memanfaatkan teknologi komunikasi seperti gawai atau sosial media untuk menjaga hubungan baik dengan orang-orang pengguna sosial media lain dari negara lain pula. Yang terakhir yaitu menjadi individu yang bisa diandalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Orang yang memiliki sikap atau pelaku tindakan cyberbullying tentunya merupakan orang yang tidak bisa lebih ke susah untuk diandalkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena untuk bisa diandalkan dalam kehidupan masyarakat kita kan harus memiliki sikap-sikap yang baik, sikap-sikap toleran, sikap-sikap menghargai dan lain sebagainya. Namun dengan pendidikan kewarganegaraan ini, siswa diajarkan untuk menjadi individu yang bisa diandalkan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga nantinya bisa mencegah tindakan cyberbullying ketika adanya aspek-aspek atau faktor-faktor yang mendorong siswa tersebut untuk melakukan hal atau tindakan cyberbullying. Next. Nah, di sini ada bagaimana menurut mahasiswa. Di sini kelompok kami mewawancarai beberapa mahasiswa. Menurut mereka, bagaimana sih urgensi pendidikan kewarganegaraan itu terhadap diri mereka maupun lingkungan mereka dalam mereka menyikapi tindakan cyberbullying. Di sini sebelum itu kami memberikan pertanyaan juga, apakah mahasiswa tersebut pernah melakukan tindakan cyberbullying atau tidak. Di sini mahasiswa ternyata
ada yang pernah melakukan tindakan cyberbullying ringan, ada yang pernah hanya menjadi penonton atau pihak tengah, dan ada yang pernah menjadi korban dari tindak cyberbullying. Lalu pertanyaan kedua kami adalah bagaimana urgensi pendidikan kewarganegaraan terhadap diri mereka maupun terhadap orang-orang di sekitar mereka mengenai tindakan cyberbullying tersebut. Dan mereka menjawab bahwasanya ketika mereka menempuh pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, mereka menjadi tahu bahwasanya bagaimana menjadi warga negara yang baik atau menjadi good citizen. Oleh karena itu, mereka menghindari hal-hal yang membuat mereka melakukan tindakan cyberbullying. Dan untuk korban berkata bahwasanya dengan mengikuti pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, korban lebih berani ketika ia menyuarakan bahwasanya ia menjadi korban dari tindakan cyberbullying, sehingga dia mengetahui bahwasanya apa yang harus ia lakukan ketika ia mengalami tindakan cyberbullying dan tidak hanya diam akan hal tersebut. Seperti itu. Jadi kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil itu bahwa cyberbullying itu ialah tindakan bullying ataupun penindasan yang terjadi pada sosial media. Tindakan cyberbullying ini dilakukan oleh beberapa pihak seperti korban, pelaku, dan juga pengamat. Untuk tindakannya ada bermacam-macam, namun yang paling banyak ditemukan itu adalah bentuk tindakan framing ataupun makian. Kemudian latar belakang tindakan cyberbullying ini meliputi harga diri, ketidaktahuan terhadap hukum yang berlaku, kemudian perilaku remaja yang suka meniru, selanjutnya adalah lemahnya kontrol sosial, pola asuhan, dan juga teman sebaya. Dampak cyberbullying ini ada 4 yang mencakup dampak psikologis, dampak psikososial, dampak akademik, dan juga dampak dalam fisik. Kemudian urgensi pendidikan dalam hal cyberbullying ini ialah bagaimana tujuan dari pembelajaran itu, tujuan pembelajaran kewarganegaraan dapat membentuk karakter kepada anak maupun mahasiswa untuk menjadi warga negara yang baik serta bersosialisasi media sehingga dapat menghindari tindakan cyberbullying.